Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayah bunda, kita berjumpa kembali dalam serial parenting sekolah At-Taqwa. Dan dalam kali ini kembali, kalau berhubungan dengan saya ini kaitannya dengan beberapa hal yang berkaitan dengan teknologi. Jadi hari ini melanjutkan yang kemarin setelah kita mengetahui tips bagaimana mengatur supaya gadget anak-anak itu fokus berisi tentang materi atau game-game yang sesuai dengan usia. Maka kali ini saya akan lebih condong kepada bagaimana kalau putra-putri kita itu sudah kecanduan, atau bahkan bagaimana cara mengenali kecanduan itu. Nah, setelah mengenal kecanduannya bagaimana, maka langkah selanjutnya untuk mengobati atau mengurangi rasa candunya terhadap game itu seperti apa? Nah, ada 2 sesi yang akan kita ikuti dalam parenting kali ini. Oke, fokus hari ini saya akan mengulas bagaimana sih ciri-ciri dari anak kita atau anak-anak yang sudah dirasa candu. Ya, candu berarti sudah sangat ingin main, kecanduan ngegame. Nah, itu bagaimana? Yang pertama, ketika anak sudah bisa dikatakan candu itu ketika anak sudah mulai gelisah ketika gamenya atau gadgetnya itu diambil. Misalkan pinjam handphonenya nak, itu sudah bingung kan? Sebentar mas. Nah itu salah satu ciri yang bisa menandai bahwa anak itu sudah mulai kecanduan. Kemudian yang kedua, ciri anak yang kecanduan gadget salah satunya adalah menolak interaksi dengan teman atau dengan saudara. Misalkan hari Minggu waktunya bermain dengan teman-teman, waktunya berkumpul dengan saudara-saudara, ternyata dia lebih enjoy ketika di rumah. Ngapain? Wifi-an, ngegame, YouTube-an. Maka itu sudah merupakan ciri-ciri dari putra-putri yang mengarah ke candu ngegame, kecanduan ngegame. Kemudian yang ketiga, bila dibandingkan waktu ngegame dengan waktu-waktu yang lainnya, itu lebih banyak waktu ngegamenya. Artinya apa? Setiap ada jam kosong di rumah, setiap nggak ngapa-ngapain yang dipegang gadget, langsung tuh yang dibuka adalah game kesukaannya. Nah, dengan fokus pada game itu saja, maka salah satunya itu sudah merupakan ciri dari kecanduan. Yang keempat, mudah marah. Nah ini hati-hati, tadi sempat saya singgung ya. Jadi hati-hati ketika anak ini mudah marah, mudah emosi ketika handphone atau gadgetnya itu diambil, cemut gitu ya. Maka ketika anak itu langsung berontak, nah ini ada apa ini? Nah itu salah satu ciri dari ngegame atau kecanduan ngegame. Selanjutnya yang kelima, ini sering sekali, yaitu apa? Siklus tidurnya mulai tidak teratur. Katakan dulu sebelum mengenal gadget, anak-anak bisa tidur siang dengan cukup, malamnya tidak melebihi pukul 8 atau pukul 9 karena aktivitas game yang memang bisa membuat candu atau membuat penasaran terus ya dengan game-gamenya itu. Anak bisa lupa tidur sehingga siklus tidurnya akan mulai berubah. Kadang tidurnya bisa sangat malam, kemudian susah bangun paginya, sholat subuhnya, sholat tahajudnya mulai tidak tertata. Nah, salah satu itu maka sudah harus hati-hati ya. Kemudian karena siklusnya tidur tidak teratur akan ngefek kepada kesehatannya anak-anak, sehingga ngefek juga ke pola makan. Misalkan yang dulu seneng makan dengan sehat, tiba-tiba dia seneng makan makanan yang cepet, instan. Karena apa? Ya dia ini sudah sangat ingin main game, pengennya makanan yang cepet-cepet saji. Nah itu bisa jadi merupakan salah satu ciri dari anak-anak yang sudah mulai kecanduan ngegame. Kemudian ketika efeknya di rumah makanan sudah tidak bergizi, tidurnya kurang, maka efeknya apa? Efeknya adalah prestasi yang ada di sekolah. Biasanya ranking 1 atau biasanya aktif di sekolah, dia mulai lemes, dia mulai aras-arasan, sehingga kembali ke faktor nilainya menjadi kurang maksimal. Jadi hal-hal itu bisa mempengaruhi terkait dengan prestasi yang ada di sekolah. Nah, kemudian saking seringnya game, anak ini sering bilang ke orang tua, Pa, leherku kok mulai sakit ya, leher kok mulai cengeng ya, bahasa Jawanya cengeng gitu ya. Karena apa? Dia fokus pada gamenya, dia
cenderung ke bawah gini dan sangat fokus ya, sehingga apa, aliran darah yang naik ke otak itu tersumbat di leher, sehingga bahasa Jawanya cengeng gitu ya, atau apa namanya, ya sakit di bagian tengkuk, di bagian leher seperti itu. Kemudian bisa jadi anak itu mulai berbohong, misalkan, Mas boleh nge-game 30 menit ya, ternyata bisa dia tambah tanpa sadarnya orang tua. Jadi pentingnya orang tua juga harus mendampingi ya anak Anda ketika game. Kemudian apa yang terakhir, ciri anak yang suka kecanduan adalah, atau sudah mulai kecanduan nge-game adalah tiba-tiba moodnya baik kalau diberi gadget atau diberi game. Contoh misalkan nangis gulung kuping, nangis yang sampai nemen gitu ya, tiba-tiba ya sudah ini gadgetnya, ini gamenya, dia langsung diem dan dia langsung seneng. Nah itu ciri-ciri dari anak yang sudah mulai kecanduan. Jadi dari poin 1 sampai dengan 10 tadi, jika sudah banyak yang ada di diri Ananda, di diri putra-putri kita, maka kita sebagai orang tua, sebagai guru wajib mulai berhati-hati. Dan bagaimana langkahnya untuk mengurangi kecanduan itu, insya Allah akan kita sambung dalam pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.